Halo, balik lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Saya kali ini akan membahas tips-tips berkendara perjalanan jauh yang habis ini teman-teman semua akan kemungkinan mudik lebaran karena sudah diperbolehkan oleh pemerintah dengan syarat tertentu. Ya, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan saat kita mudik dari kendaraan kita? Ya, itu sebenarnya check up. Harusnya pertama teman-teman itu dilakukan check up mulai dari mesin, sistem pendingin, sistem pengereman, semuanya itu harus diperiksa satu persatu. Ya, kalau teman-teman tidak mau ribet, dibawa ke bengkel langganan, minta check up, minta cek total. Ya, tapi kalau yang paling mendesak dan bisa mungkin kita cek sendiri, yang pertama dari mesin kita cek kebersihan dari throttle. Throttle ini teman-teman kalau bisa buka baut 10-an ini dibuka, nanti kita lihat kalau seperti jas ini throttle-nya kotor, ini pengaruhnya ke performa aja. Nah, ini throttle-nya kotor ya, ini hitamnya kelihatan ini. Performa aja, ke tenaga, sama ke efisiensi bahan bakar, sama di nafas kendaraan. Kalau di faktor emergensi tingkat urgennya tidak ada untuk throttle ya, cuman kalau sudah kotor sekali dia RPM-nya drop. Yang kedua kita cek adalah businya ya, busi sudah tipis apa enggak, sudah aus apa enggak. Bentar. Ya, busi kita buka sudah aus apa enggak. Kalau yang businya sudah aus, takutnya tiba-tiba nanti di jalan mati, akhirnya mesinnya pincang, malah dikendarai tidak enak. Minimal itu. Kalau filter udara tidak pengaruh. Filter AC buat kenyamanan berkendara aja di dalam kabin, kedinginan dari ruang kabin. Terus jangan lupa di ruang mesin ini yang kita cek lagi adalah level dan kualitas dari chemical atau cairan-cairan. Minyak remnya harus dicek secara detail. Nah, ini masih bersih ya, jernih, masih oke. Levelnya juga masih oke. Kalau yang ini ya, kurang gini teman-teman tambahi sampai ke level maksimal, jangan terlalu penuh, takutnya nanti malah meluber kemana-mana. Wiper juga ditambah, pakai air biasa bisa, pakai cairan khusus wiper bisa. Terus radiator, ini kita bicara chemical dulu ya. Radiator kita cek levelnya dari tangki cadangan. Tangki cadangannya gimana sampai maksimal ya, jangan sampai berlebih sampai tanda maksimal. Terus kalau mobil-mobil yang lama, yang mobil teman-teman ngerawatnya atau baru beli, baru megang kendaraan tersebut, dicek kondisi tutup radiatornya. Tutup radiatornya itu disenteri, kisi-kisi radiatornya ada tanda-tanda buntu apa enggak. Ini kalau bisa diusahakan dibuka kondisi mesin dingin ya. Kalau mesin panas seperti ini hati-hati. Kalau yang sudah biasa kita pakai majun dan dikeluarin anginnya. Kalau yang teman-teman aman di kondisi pagi hari aja. Dicek kisi-kisinya itu ada tanda-tanda buntu apa enggak. Teman-teman senteri seperti ini. Ini ada buntu teman-teman. Kelihatan apa enggak ya di kamera ya? Enggak kelihatan, kulen soalnya. Ya itu di kisi-kisinya itu kelihatan ada buntu, ada seperti kayak kerak-kerak yang menyumbat di saluran kisi-kisi radiatornya. Ini kalau bisa sebelum dibawa kendaraan jauh diserviskan dulu radiatornya ya. Terus kita cek level dan kualitas oli mesin. Ya, level oli mesinnya harus di atas minimal atau di bawah minimal. Kalau bisa maksimal 80% biar performa tenaganya mobilnya tidak terlalu berat. Dan juga kualitasnya kalau sudah jelek, kalau bisa diganti biar meningkatkan performa dan keiritan efisiensi bahan bakar. Ya. Terus level oli transmisi dilihat, tapi kalau oli transmisi tidak bisa dicek dari warna karena tidak bisa hitam, harus dicek secara periodik. Kalau teman-teman was-was ya ganti aja sekalian. Ya, terus fan bell dicek, kalau ini disenteri aja terlihat ada tanda pecah-pecah apa enggak. Ya, ini masih oke. Kalau yang pecah-pecah tandanya seperti ini. Ambilkan contohnya dulu. Fan bellnya ya, kalau sudah terlihat disenteri di mobil teman-teman sudah retak seperti ini, kalau bisa diganti, takutnya putus di tengah jalan. Nah, terus kita cek juga kesehatan dari aki. Ini pakai AVO, terus kita starter itu
suaranya atau tenaganya berat apa enggak. Kalau ringan oke, kalau sudah mamel kalau bisa diganti, kalau bisa ya teman-teman cekkan aja ke bengkel ya, itu tadi check up ya, intinya check up. Dari ruang mesin sudah oke. Kalau kaki-kaki harus ngecek satu-satu, ada di video saya lain. Biasanya pengaruhnya ke kenyamanan aja kalau kaki-kaki. Terus dari rem, ini yang paling krusial. Rem itu krusial, jarang sekali diperhatikan sama pelanggan-pelanggan. Rem kita ngeceknya bannya didongkrak, digantung seperti ini. Ini minimal ya kalau kita tidak bongkar ya. Terus kita putar rodanya. Ini sudah turun. Kita putar rodanya, itu ada seret apa enggak, ada macet apa enggak. Kalau dia lancar, jadi tidak ada masalah, aman, tidak ada yang macet. Semua 4 roda kalau bisa dicek. Karena ini kalau sudah macet, pistonnya berat, macetnya rem itu bisa dari kaliper rem atau pin kaliper rem ya. Jadi teman-teman cek, kalau ada yang macet segera diperbaiki, segera diganti boot dan pistonnya kalau bisa, dan di bleeding ulang. Ya, terus sistem rem juga dicek kondisi master remnya, ada tanda-tanda bocor apa enggak di sekitar booster ya. Ada tanda-tanda di sekitar booster, kalau sudah kering seperti ini aman. Kalau ada basah harus diperhatikan, takutnya nanti di jalan boosternya remnya, master remnya bocor, minyaknya ke booster, remnya jadi keras, jadi tidak bisa direm. Ya seperti ini dinaikkan, sampean putar seperti ini sekalian ngecek dari kemacetan kampas rem. Juga kita ngecek bearing roda ya, dengan dipegang di shockbreakernya. Nah, kalau sudah lancar seperti ini mobil manual enteng seperti ini oke. Kalau mobil matic agak sedikit berat, tapi tidak macet. Kalau macet itu berat sekali, teman-teman ginikan itu seret gitu ibaratnya ya. Ini yang rem-rem model cakram. Kalau yang model piring tromol itu tidak macet, bisa macet dikarenakan kabel rem itu juga harus diangkat. Kalau ada seret seperti ini, kalau bisa kabel remnya diganti. Itu biasa yang sering terjadi saat ini. Yang saya pernah nemu itu di BRV rata-rata yang bikin macet, BRV dan Mobilio, Brio juga itu yang sering macet. Kalau yang GK5 ini enggak macet, cuman handremnya enggak pakem ya. Kalau bisa remnya dibuka aja, minta ke bengkel terdekatnya dibuka, terus dipres kalau bisa, dilihat kondisi. Ini sudah diganti nih kampas remnya, dilihat kondisi boot pistonnya dan fungsi dari pistonnya. Terus yang lain adalah ketebalan dari ban, teman-teman. Perhatikan, tolnya kita ini rata-rata tol beton, jadi bannya harus sehat, harus tebal. Kalau bannya tipis takutnya nanti di tol dengan berkendara yang sangat lama, bannya panas, jalannya tajam beton, takutnya pecah ya, takutkan itu ya. Terus yang lain mungkin yang paling urgent itu aja sih teman-teman. Mesin, rem, oli ya, itu aja. Terus sama kalau yang tidak bisa diprediksi, oh ya, selang-selang radiator teman-teman. Selang-selang radiatornya dicek, ada apakah ada retak-retak. Tutup radiator juga dicek. Terus mas, sedikit perasaan mas radiator mas. Tutup radiatornya juga dicek, ini apakah lemah apa enggak ya. Ini juga fungsinya sangat rawan, sangat urgent ya. Kalau enggak diganti, kondisi lemah, bisa bikin overheat juga tutupnya ini. Nah, ini ada alat sendiri untuk mengecek radiator pressure. Teman-teman kalau enggak mau ribet ya dibawa ke bengkel aja, bengkel langganan. Takutnya di jalan nanti ada masalah, radiator yang sedikit bocor dengan tekanan tinggi, bocornya semakin kencang, airnya habis, mobil bisa overheat ya. Ini kita ngecek tutupnya dulu, ada alatnya sendiri. Tetap pakai radiator pressure atau radiator tester. Ini kita ngecek tekanannya. Oke, tekanannya tidak masalah. Terus kita cek juga kondisi ininya, ada turun apa enggak. Tadi kalau dia bocor,
atau jelek, meternya langsung turun ke bawah. Sorry, diralat untuk yang radiator. Kalau dia jelek, dia tinggi di angka 1,1, ketahan, nggak mau turun, nggak mau buka ibaratnya. Terus kita cek ini kondisi radiatornya, ada kebocoran apa enggak dan selang-selang radiatornya. Ya, ini untuk pengecekan radiator dipompa sampai 1,1 sesuai dengan tekanan. Terus kita cek dia meternya turun apa enggak ya, jarumnya ini turun apa enggak selama beberapa detik atau 1 menit lah. Kalau dia turun berarti ada kebocoran, kalau dia stabil seperti ini tandanya aman ya. Mungkin yang perlu diperhatikan itu. Kalau yang tidak bisa diprediksi dalam berkendara ke perjalanan jauh, yang rusak tiba-tiba itu barang-barang elektronik ya, seperti motor starter kita pakai aman, tiba-tiba nanti kita berhenti di rest area atau isi bensin macet. Terus ini apa namanya, alternator itu tidak bisa diprediksi, takut tiba-tiba bisa undercharge atau kelebihan cas, overcharge. Terus pompa bensin itu juga tidak bisa diprediksi. Yang sifatnya barang-barang elektronik itu tidak bisa diprediksi kapan rusaknya teman-teman. Kadang-kadang ada ditandai dengan DTC atau indikator, tapi juga kadang-kadang tidak ada yang tanda-tanda, jadi tiba-tiba langsung bermasalah ya. Itu aja yang perlu diperhatikan, terutama rem. Kalau saya paling itu rem sering sekali diabaikan sama pelanggan, sehingga di jalan menimbulkan macet ya. Akhirnya apa namanya, remnya ngunci dan itu sangat bahaya. Oke, semoga bermanfaat. Kali ini sharing kali itu aja. Mohon maaf bila tidak detail ngeceknya, cuman yang diperhatikan poin-poinnya itu yang saya sampaikan itu kalau bisa diperhatikan. Kalau teman-teman mobilnya ada bocor oli, selama dia ngetesnya tidak deras, dipakai aja dulu, bawa oli cadangan untuk menambah-nambah. Tapi kalau bocornya deras, kalau bisa diganti dulu yang bocor. Takutnya kebocorannya nanti meluber ke jalanan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan yang lain. Kalau masih bocor-bocor yang ringan tidak apa-apa, dipakai jalan, kita bawa cadangan oli biar nambah-nambah, kalau kurang kita bisa langsung tambah. Oke, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru, pengalaman baru. Salam duluran, salam BSA, terima kasih.